Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Vegi Houston dengan nomor NPM 20130210300 dari Prodi Manajemen kelas 6A Pemasaran 3. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi koperasi jasa keuangan mikro syariah. Manajemen strategi dan tingkatannya. Menurut Dirgantara tahun 2001, pengertian manajemen strategi adalah suatu proses berkesinambungan yang membuat organisasi secara keseluruhan dapat match dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsif terhadap perubahan-perubahan di dalam lingkungannya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Proses manajemen strategi ialah cara dengan jalan mana perencanaan strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Menurut Dirgantara tahun 2001, strategi perusahaan dapat dibagi atau dibedakan menjadi 3 tingkatan strategi, yaitu yang pertama, strategi tingkat perusahaan, yang kedua, strategi tingkat bisnis unit, dan yang terakhir, strategi tingkat fungsional. Struktur lingkungan bisnis. Struktur lingkungan bisnis dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi 10 aspek, yaitu yang pertama, aspek organisasi, yang kedua, aspek keuangan, yang ketiga, analisis rasio, yang keempat, kesehatan bank, yang kelima, manajemen aset dan liability, yang keenam, manajemen modal, yang ketujuh, aspek pemasaran, yang kedelapan, aspek produksi dan operasi, yang kesembilan, aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir, aspek sistem informasi manajemen. Dari faktor internal dapat diidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kemudian yaitu lingkungan eksternal, meliputi 2 aspek, yaitu yang pertama lingkungan umum dan yang kedua lingkungan industri. Dari faktor eksternal dapat diidentifikasi peluang atau opportunities dan hambatan atau threats. Analisis lingkungan perusahaan inilah yang populer dengan analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Perusahaan akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang dimiliki. Dengan kekuatan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan bisnisnya. Selanjutnya yaitu formulasi strategi. Yang pertama, formulasi strategi induk. Formulasi strategi pertama yang harus dirumuskan adalah menentukan dan menetapkan arah perusahaan sebagai strategi induk atau grand strategi, yang meliputi yang pertama, merancang visi, yang kedua, menentukan misi, yang ketiga, menentukan tujuan, dan yang terakhir, memberikan semangat dan antusiasme dalam meraih visi, misi, dan tujuan. Yang kedua yaitu formulasi strategi korporat. Strategi korporat dirumuskan manajemen tingkat atas dan dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu formulasi strategi bisnis. Formulasi strategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat divisi atau tingkat unit bisnis. Pendekatan strategi ini adalah menggunakan pendekatan analisis kompetitif dari Michael Porter sebagaimana dalam analisis lingkungan industri. Yang keempat yaitu formulasi strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan strategi di berbagai bidang fungsional sebagai penjabaran dari strategi bisnis perusahaan. Bidang-bidang fungsional yang penting biasanya terdiri dari pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, termasuk penelitian dan pengembangan. Berikut adalah strategi bisnis yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan dan mengantisipasi kelemahan serta tantangan. Yang pertama, menyusun rencana teknologi informasi, terutama jaringan online dengan cabang dengan anggaran biaya maupun SDM yang memadai sebagai investasi masa depan. Yang kedua, mengakses program-program pemerintah dengan meningkatkan kapasitas performance lembaga, sehingga dipercaya oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, menambah perluasan jaringan dengan membuka cabang di setiap kecamatan dan mempertegas brand image sebagai lembaga milik umat. Yang keempat, menerapkan kebijakan perekrutan dan promosi karyawannya efektif sehingga semua karyawan memahami dan bangga dengan profesinya. Yang kelima, perlu disusun peta sosial ekonomi masyarakat untuk lebih memaksimalkan peluang pasar UMKM. Dan yang terakhir, membangun visi dan misi perusahaan yang fleksibel sehingga lebih mudah menyesuaikan perubahan. Serta secara berkala selalu mengakses informasi lingkungan eksternal baik umum maupun industri. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.